Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wahyuningsi, NIM 31 2019 031 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Randa Mulyati, MPD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Baik Bu, ayo doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua Bu. Baiklah, materi kita hari ini membahas materi mengenai teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak ada, Bu. Ya, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Kalian simak ya. Ya, Bu. Baiklah, pengertian teks prosedur ialah teks yang berisi cara untuk melakukan sesuatu dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi teks prosedur. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam tujuan ini terdapat dua. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi pemaparan umum mengenai hal apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, tahapan-tahapan berisi langkah-langkah dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu terbagi menjadi 3
yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ialah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Selanjutnya, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih, dan lain-lain. Selanjutnya, verba material dan tingkah laku. Verba material ialah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu itu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan di bagian pengantar berupa kalimat integratif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Yang kedua, material. Pada bagian ini berisi bahan-bahan, alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu yang akan dijelaskan alat-alat yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Di bagian langkah-langkah ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara urut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Yang keempat, setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ke contohnya. Contoh teks prosedur di dalam materi ini, Ibu membuat satu contoh, yaitu membuat layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Cara membuat layang-layang cukup mudah serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan yaitu bambu nipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kerangka layangan dengan buah bambu yang sudah disiapkan. Yang kedua, letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Yang ketiga, ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. Yang keempat, guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan ditempelkan. Yang kelima, hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sekian karena waktu kita sudah habis. Tolong pelajari materi teks prosedur yang dijelaskan tadi. Minggu depan akan Ibu tanyakan kembali. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.